Kerumunan Yahudi Assad dan para pembenci Yahudi benar-benar beraksi minggu ini, memanfaatkan sebanyak mungkin dari keberadaan mereka di Israel, pemicu utama gangguan obsesif-kompulsif di dunia. Juga minggu ini, New York Times habis-habisan mengangkat sebuah cerita tentang mata-mata terkenal yang direkrut oleh Mossad, yang kebetulan sempat saya singgung secara bercanda di podcast saya minggu lalu. Dan menurutmu, siapa yang mungkin atau mungkin juga tidak mendapat telepon yang meminta untuk sedikit meredamnya? Karena di sini tidak selalu tentang perang. Sepertinya perang sudah terlalu berulang bagi media. Menurut standar mereka, itu berarti sudah menjadi membosankan. Dan yang lebih parah, mereka tidak bisa memasukkannya ke dalam narasi tertentu. Jadi mereka mencari hal lain untuk membuatmu tetap terpaku. Tapi semuanya akan saling berhubungan pada akhirnya, dan kita akan melihatnya hari ini. Apa yang kita saksikan tidak lebih dari sebuah permainan yang diatur dengan sangat hati-hati. Ini cuma sandiwara yang memungkinkan dua lawan yang kelelahan itu berpura-pura di depan publik. Iran bisa menunjukkan perlawanan untuk menjaga muka, dan Amerika Serikat bisa menunjukkan sikap agresif. Namun di balik layar, dialog tetap berlanjut. Kedua belah pihak dengan putus asa mengelola ketegangan secukupnya untuk menghindari satu hal yang tidak diinginkan oleh keduanya, yaitu perang total dan habis-habisan. Inilah pengamatan yang saya bagikan kepada Anda di podcast terakhir saya, dan pengamatan tersebut cukup akurat dan relevan 1 minggu kemudian. Ini tidak jadi narasi berita yang bagus bagi media, jadi hal-hal lain harus menarik perhatian media. Fokus di sini minggu ini adalah pada dua pelacur yang haus perhatian yang memanipulasi obsesi terhadap Israel untuk tujuan mereka sendiri. Salah satunya adalah seorang influencer media sosial yang bodoh, yang menurut para influencer pro-Israel dan Yahudi adalah ide yang bagus untuk mengundangnya ke Israel dan membuat konten bersamanya di Israel, dengan klaim bahwa itu akan membantu Israel. Dengan generasi muda yang dibanjiri narasi negatif dan penggambaran Israel sebagai entitas yang jahat. Dia mendapatkan perhatian yang dia cari, menarik banyak perhatian yang memang tidak mengejutkan. Dan dia tidak berarti apa-apa. Itulah sebabnya saya bahkan tidak akan menyebutkan namanya. Masalahnya di sini adalah masih ada orang Yahudi di luar negeri yang berpikir bahwa kita pantas untuk melayani dan menjilat kepada mereka yang membenci kita. Bahwa entah bagaimana mereka tiba-tiba akan menyukai kita, yang juga menjadi masalah bagi orang Israel dari kalangan kiri. Mereka ikut serta dalam kunjungan Rahm Emanuel ke sini. Dia merendahkan dan bersikap menggurui, tapi tidak kalah oportunis. Pada dasarnya, versi yang lebih canggih dari influencer brengsek. Rahm Emanuel berada di Israel minggu ini, sebuah negara yang telah terlibat dalam perang di 7 medan selama hampir 3 tahun. Sebuah negara yang telah melakukan segalanya, membuat setiap konsesi demi perdamaian, seperti yang dikatakan orang-orang seperti dia, bahwa kita seharusnya lakukan. Kami membayar harganya selama bertahun-tahun atas sikap mengalah yang mereka paksa kepada kami. Tapi Emanuel punya beberapa hal untuk disampaikan kepada kami di Israel. Pertama, mengacungkan hasil survei yang menunjukkan Mamdani lebih populer di kalangan Yahudi New York daripada Netanyahu. Saya punya kabar yang mungkin akan mengejutkannya. Kami orang Yahudi di Israel tidak peduli sama sekali. Bisakah kamu bayangkan orang Amerika peduli pada pemimpin asing lebih daripada pemimpin lokal mereka sendiri? Nah, dalam survei di Israel, Mamdani kurang populer dibandingkan Netanyahu. Mengejutkan, bukan? Begitu juga dengan setiap politisi lainnya. Netanyahu lebih populer daripada siapapun di Israel. Pikirkan baik-baik itu, kau Yahudi pengecut. Jelas bahwa Emanuel tidak berpihak pada kita. Tapi peningkatan retorikanya tidak lebih dari upaya menarik simpati secara terang-terangan kepada basis Partai Demokrat yang semakin radikal, yang datang dari calon potensial dalam pemilihan pendahuluan untuk nominasi presiden. Orang-orang ini tidak membenci kita karena Netanyahu atau karena korban jiwa di Gaza. Mereka tidak peduli dengan puluhan ribu orang yang telah dibantai di Iran, dan jumlah yang lebih besar lagi yang dibunuh di Afrika. Mereka membenci negara Yahudi, karena itu adalah negara Yahudi. Dan Emanuel hanya memainkan peran memalukannya sebagai seorang politisi kontemporer di partai yang dulunya adalah Partai Demokrat, dan sekarang berubah di depan mata kita menjadi cabang Antifa. Amit Dari adalah seorang aktivis Israel dan komandan militer yang telah bertugas selama berbulan-bulan sejak perang pecah. Dia mengatakan hal ini tentang kunjungan Emanuel, yang menurut saya sudah sangat tepat. Apa yang gagal dipahami oleh Emanuel adalah bahwa kenyataan, meskipun sayangnya benar, bahwa ada orang Yahudi yang mendukung Mamdani, itulah masalahnya. Mereka yang telah mengalami kemerosotan moral, bukan kami. Dan itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang memimpin pemerintahan Israel.
Seorang Yahudi yang mendukung Mamdani pada dasarnya mendukung kebencian terhadap Yahudi. Kebencian yang sama seperti ketika Mamdani baru-baru ini menyebut kami monster. Emmanuel seharusnya menyampaikan pidato marahnya di sinagoga Reform di New York, di klub mahasiswa, dan di komunitas Yahudi progresif, mengatakan kepada mereka bahwa mendukung Mamdani adalah benar-benar kegilaan. Kami di Israel, katanya, kami tidak berubah. Justru orang-orang Yahudi yang memilih Mamdani, yang mendukung Palestina, merekalah yang perlu melakukan introspeksi diri. Emmanuel sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, sebagai seorang Demokrat, tentu saja. Dan dia sedang membangun landasan untuk mendapat dukungan dari New York Times dan lingkarannya. Menyerang Israel tidak akan membantunya mendapatkan beberapa poin tambahan. Dia bisa bertanya pada Bernie Sanders, bagaimana hasilnya? Dukungan publik Amerika terhadap Israel memang menurun, terutama di kalangan generasi muda. Tapi ketika Anda membaca jajak pendapat dengan saksama, Anda akan melihat bahwa banyak dari mereka yang membenci Israel juga membenci Amerika sendiri. Dan dia mengatakan bahwa merekalah yang telah berubah, bukan kita. Tetap saja, kita harus melakukan segala yang mungkin untuk memperkuat kekuatan yang mendukung kita tanpa ragu dan tanpa syarat. Salah satu klaim lain yang dibuat oleh Rahm Emanuel saat dia berada di sini di Israel, dan yang didorong oleh pihak kiri di Israel, serta para penentang Israel lainnya, adalah bahwa Israel semakin terisolasi. Dia berbicara tentang mengakhiri subsidi pertahanan standar dari Amerika Serikat, menyiratkan bahwa Israel adalah beban diplomatik. Dovi Francis adalah seorang finansier Israel-Amerika yang menjembatani kesenjangan antara modal Silicon Valley dan inovasi teknologi Israel. Sebagai mitra pendiri Group 11, dia mengelola lebih dari 1,4 miliar dolar dalam aset, menempatkannya di pucuk pimpinan salah satu dana Ventura dengan kinerja terbaik di Amerika Serikat. Dia juga menjabat sebagai penasihat resmi Perdana Menteri Israel dalam bidang kecerdasan buatan, memimpin inisiatif strategis AI negara tersebut. Presentasi terbaru yang dia berikan di sebuah konferensi investor Eropa merupakan indikasi yang lebih baik tentang posisi sebenarnya Israel dibandingkan apapun yang bisa diciptakan oleh seorang manipulator seperti Emmanuel. Francis Jenlin bahwa kemajuan Israel yang tak tertandingi dalam kecerdasan buatan dan otomatisasi pertahanan menjadikannya pilar utama stabilitas global, terlepas dari dinamika politik yang berubah-ubah di Washington atau di Brussels. Francis secara langsung memperingatkan para investor dan pemimpin Eropa bahwa dunia sedang menuju konflik global besar-besaran. Dia secara tegas menyatakan, Israel adalah mitra terbaik Anda menjelang Perang Dunia III. Dia sangat mendesak negara-negara Eropa untuk berhenti bergantung pada konsep keamanan lama dan secara agresif melengkapi diri mereka dengan teknologi dan persenjataan buatan Israel. Dia berpendapat bahwa karena inovasi-inovasi Israel secara aktif dan ketat diuji di medan tempur nyata yang intens, inovasi tersebut memberikan mekanisme pertahanan yang diperlukan untuk melindungi perbatasan Eropa dan kedaulatan nasional saat ini. Menggambarkan teknologi Israel bukan hanya sebagai platform perangkat lunak komersial, tetapi sebagai infrastruktur global yang penting bagi negara-negara demokratis. Sikap berani dan tanpa filter ini mencerminkan tesis yang ia dorong di berbagai platform global, bahwa inovasi teknologi, khususnya dalam bidang AI, pertahanan dan otomasi, secara langsung terkait dengan kelangsungan hidup nasional dan stabilitas regional. Dan Jerman memahami hal ini. Namun mereka menghadapi beberapa masalah yang mengejutkan dan tidak terduga. Produsen mobil Jerman, Volkswagen, yang kita semua kenal, sedang mengalami krisis ekonomi yang mendalam dan menghadapi persaingan ketat dari pasar Tiongkok. Dan mereka telah berencana untuk menutup pabriknya di kota Osnabrück paling lambat pada tahun 2027. Untuk menyelamatkan lapangan kerja, sekitar 2.300 karyawan manajemen Volkswagen melakukan negosiasi lanjutan dan bahkan menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan Israel, Rafael. Gagasannya adalah mengubah jalur produksi mobil menjadi pembuatan komponen logistik dan mekanik untuk sistem pertahanan udara, terutama Iron Dome. Pabrik tersebut seharusnya memproduksi truk berat, platform pengangkut, peluncur, dan generator. Semua itu tanpa bahan peledak atau misilnya sendiri, yang direncanakan akan diproduksi di lokasi terpisah. Pemerintah Jerman sendiri mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan udara Eropa. Tapi disinilah letak masalahnya. Usulan tersebut langsung mendapat kritik di dalam Jerman. Aktivis perdamaian dan politisi dari partai kiri oposisi berpendapat bahwa Volkswagen seharusnya tetap menjadi produsen sipil dan menolak kerjasama dengan perusahaan pertahanan Israel. Para kritikus tentu saja menyoroti kampanye militer Israel di Gaza.
Kontroversi politik tersebut meluas hingga ke struktur pemegang saham Volkswagen. Ternyata, dana kekayaan negara Qatar sungguh mengejutkan, memiliki 10,4% saham Volkswagen dan mengendalikan 17% hak suara perusahaan tersebut. Mereka memveto kesepakatan tersebut. Bukan kelompok rahasia, bukan orang Yahudi, Qatar. Lalu, siapa yang mengendalikan bank? Siapa yang mengendalikan segalanya? Mungkin kamu bisa mengerti dari sini. Tapi lebih mudah bagi para pemimpin Barat untuk melakukan pencitraan moral ketika berurusan dengan Israel. Perdana Menteri Islam Christian Christun Frostadottir, namanya terdengar seperti karakter dari film Frozen, telah menyerukan tindakan internasional yang mendesak atas krisis kemanusiaan di Gaza, dengan mengatakan bahwa penderitaan warga sipil tidak bisa lagi diabaikan. Dalam pernyataan bersama dengan para pemimpin negara-negara yang kalah, seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Luxembourg, Slovenia, dan Malta, dia menggambarkan situasinya sebagai sesuatu yang mengerikan. Saya kira inilah yang dia maksud. Dia juga menegaskan kembali dukungan Islandia untuk solusi dua negara dan negara Palestina yang merdeka. Yah, itu tidak akan terjadi. Tapi apa pedulinya dia? Dia akan mendapatkan investasi dari Qatar. Dia dan semua pemimpin Sok Suci dari negara-negara yang tidak tahu apa-apa, yang baru sekarang mendadak sadar, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang Hamas. Selama bertahun-tahun, ketika mereka menindas warga Gaza dan membangun infrastruktur teror di bawah seluruh wilayah sipil, secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin memusnahkan Israel. Fokus saja pada apa yang kamu tahu, Perdana Menteri Elsa Frozen, dan lupakan saja. Kau tahu, kami sudah pernah mengalami itu. Semuanya sudah pernah terjadi pada kami sebelumnya. Pernah lebih buruk dari ini. Tapi sekarang, semuanya jauh berbeda. Sekarang kami punya ini. Dan kamu masih punya kebencian lama. Rasa iri, kebohongan, fitnah yang sama. Semua pembenci Israel hanya punya proyeksi dari jiwa kosong mereka, yang mereka isi dengan kepalsuan rasa benar sendiri. Kamu hanya fokus mencoba menghancurkan kami. Kamu mengenakan kain, mengibarkan bendera sesuatu yang sama sekali tidak kamu pahami. Kamu meneriakkan slogan-slogan tak bermakna dengan semangat palsu untuk mengisi kekosongan dalam hidupmu yang hampa. Kamu digiring seperti kawanan domba menuju kehancuran dirimu sendiri dan kehancuran hidupmu sendiri. Emmanuel dan sisa-sisa Partai Demokrat sedang menjilat para badut ini. Ya, Zionis itu rasis. Sementara itu, tidak ada satupun orang Yahudi yang menjadi warga negara otoritas Palestina, Yordania, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya. Zionis itu rasis. Sementara itu, di bawah kendali Arab, orang Yahudi tidak bisa berdoa di Yerusalem. Zionis itu rasis. Tapi satu-satunya tempat di Timur Tengah di mana populasi Kristen bertambah adalah di Israel. Zionis adalah penjajah, sementara kami menyerahkan Sinai, Gaza, Yudea, dan Samaria kepada orang Arab. Zionis adalah pembunuh. Sementara itu, satu-satunya tempat yang tidak ditinggalkan para pengungsi adalah Israel. Zionis itu buruk. Sementara itu, satu-satunya tempat di mana kaum gay bisa hidup bebas adalah di Israel. Ada 50 negara Muslim, tidak satu pun yang demokratis. Bahkan pada hari paling suci bagi umat Yahudi, bahkan ketika semua di Israel ditutup, orang Arab masih bisa bepergian ke seluruh negeri, karena tidak ada yang didorong untuk berasimilasi di sini, dan kami tidak berusaha mengajak orang berpindah agama. Ada lebih dari 1 miliar Muslim, lebih dari 1 miliar Kristen, ada 15 juta Yahudi. Jadi, sudah cukup, biarkan kami sendiri. Kami sudah meninggalkan negara-negara Arab, kami sudah meninggalkan Eropa, kami telah membebaskan kalian dari obsesi kalian yang sakit terhadap kami. Kalian terus mengungkit fakta bahwa kami diusir dari 109 negara yang berbeda. Baiklah, oke. Dan bahkan di sini, di negara yang ukurannya sebesar New Jersey, kalian masih tidak membiarkan kami hidup dengan damai. Kalian masih terobsesi dengan kami. Kami tidak pernah menyerang siapapun yang tidak menyerang kami terlebih dahulu. Mereka justru tergoda karena fakta bahwa kami kecil dari segi wilayah dan jumlah penduduk. Dan Israel kuat karena keyakinan. Pegangan dan keyakinan kami pada identitas kami, masa lalu kami, keyakinan agama kami, kekuatan keluarga kami, rasa kami terhadap fondasi peradaban, keluarga, agama, dan kebangsaan. Semua hal yang tidak dimiliki orang-orang seperti Emmanuel dan para pendukung Mamdani. Mereka menemukan tujuan dalam hal-hal yang tidak bermakna dan dimanipulasi oleh orang lain. Terkadang, segala sesuatu bisa dirangkum dalam sebuah unggahan, seperti yang satu ini.
Ini sudah menjelaskan semua yang perlu kamu ketahui untuk memahaminya. Hal yang sama terjadi di Israel. Ada 2 juta warga Arab di Israel. Dan seperti yang saya katakan, satu-satunya negara yang tidak ditinggalkan oleh Muslim dan Arab Kristen yang tidak bermigrasi ke Eropa adalah Israel. Itu seharusnya menjadi indikasi terbaik tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan sementara ada yang berbicara tentang isolasi, kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang sama sekali berbeda. Saat ini, gelombang biru besar sedang menyapu Amerika Latin, secara fundamental mengubah landscape politik di kawasan tersebut. Penggerak utama gerakan ini adalah Presiden Argentina, Javier Milei, yang telah memperkenalkan kerangka kerja regional besar bernama Kesepakatan AISEC. Berdasarkan Kesepakatan Abraham, kerangka kerja ini menyatukan pemerintah-pemerintah pro-Israel di Amerika Tengah dan Selatan melalui kerjasama ekonomi, teknologi, dan anti-terorisme yang saling menguntungkan. Negara-negara seperti Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras, bahkan Venezuela secara aktif berupaya memulihkan dan memperdalam hubungan mereka dengan Israel. Negara-negara Amerika Latin semakin memandang Israel sebagai mitra strategis yang tak tergantikan dalam inovasi teknologi tinggi, pertanian, pengelolaan air, dan pertahanan. Sementara lembaga-lembaga tradisional Eropa Barat terjebak dalam retorika, Eropa Timur dan Tengah secara diam-diam membangun strategi geopolitik yang sangat kokoh bersama Israel. Hal ini didukung oleh kerjasama trilateral yang erat antara Israel, Yunani, dan Siprus, yang berfokus pada konektivitas regional, pertukaran intelijen, dan infrastruktur energi penting seperti pipa East Med Poseidon. Mungkin perubahan paling signifikan sedang terjadi saat ini dengan Asia, bersama India, Jepang, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, sambil diam-diam membuka jalur ekonomi baru dengan negara-negara penting seperti Indonesia. Seperti yang baru-baru ini dicatat oleh Perdana Menteri Netanyahu, beberapa negara secara diam-diam memperluas hubungan mereka dengan Israel karena salah satu prinsip dasar hukum geopolitik, yaitu pembinaan kekuatan secara konsisten. Negara-negara tidak bersekutu dengan Israel karena kebaikan hati. Mereka mencari kemitraan karena keunggulan teknologi, militer, dan ekonomi Israel benar-benar tak tertandingi. Suara dari para penentang mungkin keras, tetapi tatanan global yang sebenarnya justru sedang bergeser kuat menguntungkan Israel. Dan akhirnya, minggu lalu, jika Anda ingat, saya mengatakan hal berikut. Namun, yang kita miliki adalah kemunculan kembali Ahmad Ahmadinejad. Dia dikabarkan telah tewas, tapi ternyata dia hadir di pemakaman itu. Mungkin dia dikirim dari neraka untuk mengawal Khamenei. Ahmad Ahmadinejad yang sama, entah bagaimana, masih hidup. Mungkinkah dia? Aku penasaran. Namun, beginilah cara Israel menemukan mata-matanya, di tempat yang paling tidak Anda duga. Bisa saja jurnalis acak atau di antara anggota armada, para demonstran yang menentang Israel. Ya, bukan berarti saya tahu. Tentu saja bukan berarti saya tahu. Tapi kemudian New York Times mengeluarkan judul dan berita ini. Menurut sumber intelijen, sekitar tahun 2022, agen-agen Israel dari Mossad, termasuk kepala Mossad sendiri, mengadakan pertemuan rahasia dengan Ahmad Ahmadinejad dan lingkaran dalamnya di seluruh Eropa. Situasinya semakin memanas hingga selama konflik tahun 2025, Mossad benar-benar menyiapkan rencana penyelamatan dramatis berisiko tinggi untuk mengevakuasi dia dari Iran. Pada akhirnya, seluruh rencana itu gagal total. Ahmad Ahmadinejad dikabarkan menjadi ragu dan menjauhkan diri dari operasi tersebut, membuat salah satu plot mata-mata paling aneh dalam sejarah modern itu benar-benar kandas. Apakah itu benar-benar terjadi? Apakah aku tahu sesuatu? Aku bisa bilang padamu bahwa aku mendapat telepon dari seseorang yang menyuruhku berhenti mengisyaratkan tentang kemungkinan mata-mata di antara media, anggota flotila, dan para influencer yang berkeliaran. Tapi kalau aku memberitahumu, aku harus, ya, kau tahu sendiri. Sampai jumpa lagi, saya Daniel Seaman. Terima kasih telah menonton, langsung dari studio JNS di Yerusalem, Israel.